Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang teman-teman semua, sahabat wisata dimanapun teman-teman berada. Tepatnya pada siang ini menunjukkan pukul 14 lebih 1 menit. Dan tentunya kali ini kita akan membahas topik yang luar biasa, dengan tema kenapa sih kita harus datang ke Kulon Progo dan disongsong dengan Snap the Wonders of Kulon Progo. Nah, pada siang ini pertanyaan yang utama, kenapa sih kita harus datang ke Kulon Progo? Apa yang terbesit di pikiran teman-teman sekalian tentang Kulon Progo? Oke, jawaban ini nanti akan kita usut tuntas tentunya dengan narasumber yang luar biasa yang hari ini telah datang membersamai teman-teman sekalian, yakni ada Bapak Sutarman. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo. Dan tidak kalah luar biasanya, hari ini kita kedatangan juga Mas Munir. Yes. Selamat siang, Mbak Jelly. Beliau ini adalah perwakilan Dewan Juri Kulon Progo di Tourism Photo Contest, benar ya? Betul. Oke, betul sekali. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Mas Munir? Baik. Baik. Dingin. Baik. Dingin ya, perjalanan tadi ke sini aman ya? Panas tapi sampai sini dingin. Oke. Dingin nih. Dengan begitu nanti penyampaiannya enjoy aja ya Pak ya. Yes, Ini karena kita ngobrol nih sama sahabat kita tahu bagaimana sih Kulon Progo ini, dan kita tuh explore apa sih di Kulon Progo. Oke. Tentunya explore ini nggak sebatas kita cuma tahu ya Mas, Ya. Pak, tapi kita perlu nih mendapatkan dari mana, dari sumber apa, entah media, foto atau sumber lainnya. Ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke tema inti nih, tadi kan sudah dibahas kenapa kita harus datang ke Kulon Progo nggih Pak, Ya. Mas. Mungkin saya bisa tanya dulu dari Bapak, apa yang terbesit di pikiran Bapak kalau sudah mendengar kata Kulon Progo? Ya, jadi Kulon Progo ini luar biasa Mbak Selvi. Jadi memiliki potensi wisata mulai dari pantai, laut, kemudian pegunungan sampai di perbukitan Menoreh, sehingga sangat beragam sekali dan banyak sekali potensi wisata yang ada di sini. Oke, kalau disuruh pilih Pak satu saja yang ada di Kulon Progo, destinasi yang mungkin akan dipilih Bapak nanti apa? Banyak sekali ya destinasi sini, jadi saya agak bingung untuk memilihnya karena bagus-bagus semua gitu ya. Oke. Tapi untuk di Bukit Menoreh kita membuka untuk lapangan para layang, jadi view-nya bisa 270 derajat. Nanti teman-teman wisatawan bisa melihat, dan juga untuk atlet para layang bisa memanfaatkan destinasi yang kita bangun. Oke, jadi dari banyaknya semua tempat yang ada di Kulon Progo, Bapak meng-highlight tadi ya? Iya. Oke, dan kalau untuk Mas Munir sendiri nih, untuk Kulon Progo apa nih yang di bayangan Mas Munir? Kalau saya pasti nggak jauh-jauh dari wisata petualangan. Wisata petualangan. Ya, yang sudah dikenal sama teman-teman yaitu gua, gitu ya. Gua. Dan saya yakin masih banyak gua yang belum ketemu sebetulnya. Yes, saya setuju banget Gitu ya. nih. Nah, kalau gua nih, satu saja gua yang terbesit nih, yang ada di Kulon Progo. Karena konteksnya adalah wisatawan ini harus untuk semua umur, semua kalangan. Gua yang sekarang sudah aman untuk dijelajahi oleh wisatawan semua adalah Gua Cerme pasti, Gua Cerme. gitu ya. Tapi kalau sebetulnya mau explore lebih banyak lagi, saya yakin masih banyak gua-gua yang butuh effort untuk petualangan, alat segala macam gitu, yang mungkin belum ketemu. Karena setiap saat kalau kita bicara topografi Kars itu pasti tidak akan hanya satu sumber, pasti ada tempat lain yang kurang lebih sama. Iya, betul sekali. Gitu ya. Nah, itu tadi benar sekali yang dikatakan oleh Mas Munir, bahwa banyak sekali tempat-tempat ini yang dimiliki Kulon Progo Ya. sudah tereksplor, tapi memang banyak masyarakat, bahkan orang Kulon Progo sendiri tidak tahu lokasinya di mana, Ya. visualnya seperti apa, apakah cocok kalau mengajak anak, orang tua, atau bahkan dirinya sendiri, seperti Ya. itu nggih. Nah, Bapak, tadi kan sudah disinggung ya bahwa Mas Munir ini adalah juri di Tourism Photo Contest. Ya. Nah, ini kan berarti diadakan nih sebuah lomba Ya. foto nih yang mengangkat atau mengcapture wisata-wisata yang ada di Kulon Progo. Tujuannya tidak lain memang untuk memperkenalkan Kulon Progo sendiri agar wisatawan tuh tahu nih visualnya Ya. seperti apa ya Mas Ya. Munir ya. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak, singkat saja latar belakang apa sih yang mendongkrak adanya Tourism Photo Contest ini?
Ya Mbak, jadi di tahun ini kita melaksanakan program namanya Snap the Wonder of Kulon Progo. Jadi bagaimana melihat keajaiban yang ada di Kulon Progo dengan potensi yang luar biasa ini, kita mengadakan foto kontes. Diharapkan nanti banyak karya-karya dari fotografer kita maupun dari luar daerah yang bisa membantu kita untuk menemukan destinasi yang seperti disampaikan Mas Munir tadi. Jadi kadang-kadang destinasi itu tercipta karena foto, karena viral dan seterusnya itu. Sehingga dengan adanya program ini kita di 2019 melaksanakan program seperti ini dan baru kali ini kita melaksanakan program foto kontes ini. Sehingga kami berharap banyak dari fotografer ataupun praktisi yang bisa ya membantu kami atau berpartisipasi dalam acara ini, dan tentu saja ada hadiahnya gitu yang paling penting. Oke, yang paling penting ada hadiahnya. Tapi tujuan utamanya memang bukan hadiah ya Pak ya. Kita bersama-sama bagaimana caranya supaya tempat-tempat yang ada di Kulon Progo ini tidak yang ter-highlight itu saja. Ya. Tapi pelosok pun atau biasanya anak muda itu sebenarnya hidden gem. Ini memang taunya masyarakat atau Gen Z ini kebanyakan tahu-tahu tempat wisata ini dari foto atau video yang memang tidak banyak diciptakan oleh masyarakat, tapi biasanya konten kreator nih. Nah, menanggapi hal tersebut nih Mas Munir, bahwa harapannya tuh supaya Kulon Progo ini semakin terkenal nih tempat-tempatnya dari sisi juri nih, selaku juri nih. Poin penting nih, bagaimana sih cara ini menilai karya biar karya ini tuh bisa dilihat masyarakat dan cukup menarik nih. Jadi tidak hanya sebatas tahu saja, tapi benar-benar wah penasaran nih gitu. Kalau saya melihatnya adalah saya pribadi juga kemana-mana juga pasti motret. Teman-teman semua kalau mau berpartisipasi di lomba foto ini, sebetulnya yang dilihat jangan cuman hadiah lombanya aja. Oke. Tapi yang perlu dilihat lebih lanjut adalah kalau kita bicara fotografi atau videografi, itu kan digital asset. Digital asset itu punya nilai komersial untuk diperjualbelikan, gitu ya, di beberapa situs microstock misalnya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman mengeksplor Kulon Progo, itu mau menang atau mau kalah, kalau teman-teman bisa memanfaatkan aset digitalnya, yaitu file foto atau file videonya, sebetulnya Anda sudah punya potensi dapat cuan di situ, gitu ya. Jadi harapannya apa? Harapannya kalau untuk pembuatnya, mereka pasti punya digital asset tadi, baik foto atau video yang bisa dikomersialkan. Harapan kita dari panitia lomba tentunya dari hasil capture atau foto-foto teman-teman ini nanti secara, kalau bahasa marketing itu marketing advokasi gitu ya. Kalau bahasa Kulon Progonya dari mulut ke mulut kira-kira gitu ya. Ya benar sekali Mas. Dari mulut ke mulut itu foto ini akan dilihat orang, akan dikomunikasikan ke orang. Memang mengembangkan pariwisata itu tidak bisa sekilas, harus bertahap. Berproses. Nah, yang kita target siapa? Tentunya dari Dinas Pariwisata, dari kita penyelenggara lomba, pengennya foto-foto ini akan di-capture oleh setiap peserta. Kemudian siapapun gerbong di belakang peserta ini akan ikut ngelihat dan tertarik ke sini. Tertarik, berarti gitu ya. Mulai dari itu nanti akan diikuti oleh banyaknya orang yang melihat. Nah, kalau tadi kan harapannya memang seperti itu nih Mas Munir. Tapi dari segi pengambilan video atau foto ini, mungkin teman-teman nih banyak sekali yang bertanya, saya nggak punya, saya cuma bisa foto nih, tapi saya nggak bisa tekniknya. Saya, aduh visualnya harus gimana nih, capture-nya dan lain sebagainya. Ini tuh sebenarnya poinnya tuh memang mereka yang sudah profesional dan mengcapture supaya Kulon Progo atau tema-temanya terangkat, atau misalnya saya bisa video itu, saya juga berhak dan boleh ikut nih untuk dalam konten ini. Pesertanya boleh siapa saja, tidak harus profesional. Kemudian kalau bicara foto bagus itu harus orang yang tepat di waktu yang tepat. Oke. Gimana itu Mas Munir maksudnya? Orang yang tepat. Saya juga lagi mikir ini. Soalnya kalau orangnya tidak tepat di waktu yang salah juga Jadi orangnya harus tepat. Harus tepat itu artinya dia memegang gadget kamera yang kita sendiri panitia juga nggak mengklasifikasikan alatnya harus apa. Nah, sekarang ini gadget mulai dari smartphone sampai kamera semuanya sudah canggih dalam konteks megapiksel.
di dunia agensi sendiri, majalah-majalah, kalau teman-teman lihat foto-foto majalah pariwisata yang paling sering publish adalah di majalah Airlines. Agensinya itu hanya menerima syaratnya adalah image harus 4 megapiksel. Itu artinya bisa diciptakan dari gadget kita yang smartphone sehari-hari kita pakai. Kalau tadi kata Mbak Selvi bilang, aku nggak ngerti foto yang bagus itu harus bagaimana. Maka parameter yang kedua tadi, waktunya harus tepat. Kita tidak bisa sembarangan datang ke satu tempat, cuacanya pas kurang bagus, timingnya nggak bagus, kemudian asal motret. Mau gadgetnya semahal apapun, timenya nggak tepat, juga hasilnya juga nggak pas. Hasilnya tidak akan maksimal. Betul. Seperti itu ya Mas ya. Berarti ini untuk teman-teman yang saya suka konten nih, saya suka bisa bikin konten, bisa tag, tidak perlu takut dulu hasilnya buruk ya Mas, atau mungkin tidak perlu takut dulu saingannya adalah fotografer luar biasa ya Pak ya, karena ini memang terbuka untuk siapapun. Betul. Yang memang tujuannya adalah mereka ingin mengabadikan, ingin menunjukkan, dan tentunya mengasah skill. Oke. Nah Pak, tadi kan sudah disampaikan nih bahwa ini tidak diklasifikasikan atau tidak punya ketentuan tertentu usia, mungkin tidak ada usia kan ya? Nggak ada. Tidak ada. Bahkan gadget atau alat elektroniknya juga tidak dibatasi. Otomatis ini bisa siapa aja. Berarti seluruh masyarakat Kulon Progo bisa nderek nih Pak. Nah, harapan Bapak sendiri nih, bagaimana nantinya ini akan berkembang? Iya. Jadi memang kita membuka kegiatan ini memang bisa diikuti oleh umum gitu ya. Jadi semua orang yang memiliki gadget, yang memiliki kamera, silahkan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian nanti kita nilai, karena tadi memfoto itu angle yang benar tadi ya yang paling penting. Jadi tidak harus HP-nya bagus atau kameranya bagus, tetapi kalau angle-nya pas itu nanti akan menghasilkan foto yang terbaik. Saya kira memang bisa saja dengan HP yang biasa menghasilkan foto yang luar biasa, sehingga nanti kedepannya jangan sampai kemudian memiliki gadget yang mungkin kentang gitu ya, kemudian terus tidak berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi seluas-luasnya silahkan dari seluruh masyarakat silahkan berpartisipasi. Kita juga mengundang teman-teman profesional kalau berpartisipasi, juga kami sangat senang. Dan nanti kita lihat saja dan kita akan netral ya Mas Munir ya. Kita akan melihat karyanya, bukan melihat kameranya apa gitu ya. Sehingga yang kita nilai adalah hasil karya dari teman-teman semua peserta yang nanti akan kita nilai dan akan kita tetapkan sebagai pemenang. Tentu saja teman-teman yang memfoto ini juga mempunyai banyak follower, punya media sosial, silahkan saja diupload di media sosialnya masing-masing. Nanti yang mungkin ada 1-2 yang diserahkan ke panitia gitu ya. Kemudian nanti yang lain ya silahkan monggo saja diupload di media masing-masing. Diharapkan nanti ya masyarakat bisa menjadi lebih tahu terkait dengan pariwisata yang ada di Kulon Progo dan potensi yang sangat luar biasa. Dan saya kira memang publikasi hari ini memang belum bisa kita laksanakan secara optimal dengan potensi yang ada. Oh iya, berarti memang harapannya adalah tadi fokusnya memang kita bagaimana memperkenalkan Kulon Progo ya Pak ya. Tapi tidak perlu khawatir apa saja, bahkan skill kalau memang dirasa kurang mampu pun tidak apa-apa ya Pak ya. Tidak apa-apa ya Mas Munir ya, karena bagaimana nih tanggapan Mas Munir nih? Mungkin tadi kayaknya sepertinya mau mengatakan sesuatu untuk teman-teman yang merasa bahwa kurang sekali nih skillnya. Padahal tadi sudah disampaikan ya Mas Munir bahwa kalau misalkan punya video atau foto satu saja itu bisa diuangkan. Ngomong-ngomong, saya pernah loh motret sebuah iklan minuman teh, dan itu di Kulon Progo, dan itu pakai smartphone. Wah. Gitu ya. Jadi sebetulnya saya utang banyak Pak, kalau sama Kulon Progo saya utang. Saya utang karena saya menghasilkan banyak dari sini. Saya pernah juga memotret salah satu destinasi wisata di sini itu wisata konservasi di Kulon Progo. Wisata konservasi di situ banyak jenis burung langka yang saya motret juga di situ. Dari foto itu akhirnya beberapa brand memakai fotonya, kemudian endorsement datang. Harusnya kan begitu siklusnya ya. Betul sekali. Jadi teman-teman ini kalau mau motret sebetulnya mau 1 foto, 10 foto, 100 foto, celahnya banyak kalau itu tujuannya memang dikomersialkan. Kalau yang diburu adalah hadiah sebetulnya nomor sekian-sekian. Teman-teman memotret hasil fotonya itu bisa dikomersialkan dimanapun. Salah satunya ya situs-situs microstock gitu ya.
Oke, berarti ini aja ya Mas ya. Kalau misalkan kita merasa mampu nih, tidak untuk komersial aja nih, untuk Ya. portofolio ya biasanya Untuk kita portfolio. punya. Nanti Ya. bisa aja nih brand atau dari pihak-pihak lain menangkap bahwa kita punya nih kemampuan itu. Akhirnya nanti kita difasilitasi ya Mas ya. Ya. Mungkin nih Mas Munir ini juga sudah berpengalaman lebih nih. Yang tadinya gimana? Tapi Mas nggak Munir boleh bisa- nyebut merek ya? Iya, nggak Iya, apa-apa. Jangan nggak boleh Mas. nyebut merek. Yang tadinya dengar-dengar nih Mas Munir bisa liburan ke Bali cuma karena ini pengalamannya yang luar biasa Pak. Apa Iya. Pak? Ini beliau ini biasa jadi juri Pak, atau bahkan iya. sering ikut lomba pun udah nggak boleh Pak. Karena juri-jurinya sudah tahu nih, oh ini sudah bisa buat Iya, apa iya. ikut lomba. Itulah kenapa Kulon Progo minta saya jadi juri supaya saya nggak ikut Sudah lombanya Iya, gitu ya. betul. Pengalaman. Jadi balik lagi ke konteks pariwisata di sini gitu ya. Sebagai guideline ke teman-teman, potensi wisata itu sebetulnya banyak. Tapi kalau mau dipecah-pecah pilarnya supaya gampang mikirnya, foto wisata itu pasti kebaginya cuman people, culture, landscape, kuliner. Oke. Gitu ya. Jadi kalau saya bingung mau motret apa, cari aja 4 pilar ini. People, culture, landscape, kuliner. Salah satu yang tersangkut dari 4 ini pasti punya potensi nilai wisata. Makanannya, landscape-nya, orang-orangnya, Orangnya. kemudian budayanya. Oke, berarti Gitu. 4 pilar Dan itu tadi. di sini ada semua pasti kan. Ada semua. Iya. Dan tentunya Mas Munir sudah menguasai semua. Sedikit masih. Jadi kan belum banyak. Saya sudah mengerot tapi belum seluruhnya. Gitu ya, Pak. Masih banyak peluang. Masih banyak Biasa peluang. kalau orang mampu itu memang tidak mau menunjukkan bakat semua ya Iya, Pak ya. iya. Nanti tahu-tahu jebret hasilnya mahal. Oke, nah Mas Munir tadi kan sudah disampaikan 4 pilar nih. 4 pilar tadi yang bersangkutan dengan pariwisata. Ya. Nah, ini banyak sekali mungkin secara tidak langsung juga diminati oleh wisatawan baik di Kulon Progo ataupun di luar Kulon Progo. Ya. Nah, tanggapan Mas Munir sendiri tentang keefektifan dari sebuah video atau visual tertangkap foto ini untuk mempromosikan suatu daerah. Ya. Kebetulan ini dalam 3 bulan terakhir ini saya banyak membawakan materi-materi workshop untuk 200 desa dari 10 kecamatan di Kabupaten Pati. Wah, oke. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah bagaimana kita menyampaikan ke teman-teman tentang bagaimana sih pengaruh foto atau visual sehingga seseorang memutuskan untuk mengeluarkan uang untuk membeli atau mendatangi, gitu ya. Jadi hasil beberapa jurnal yang saya sampaikan di workshop itu adalah orang akan akhirnya memutuskan beli dalam tanda kutip mengeluarkan uang ketika foto yang tersaji itu menarik dan komplit. Komplit. Menarik dan komplit. Komplit. Oke. Berapa prosentasenya? 80% pembelian itu terjadi karena foto. Iya. Artinya kalau foto dan visualnya itu tidak menarik, ada 80% calon pembeli yang pasti akan hilang. Pembeli itu salah satunya adalah wisatawan. Kenapa orang datang dengan mudah? Karena visual. Tapi jangan salah, ini seperti pisau bermata dua. Salah satunya kalau kita kejeblos sedikit saja, seperti kejadian di pantai sebelah. Saya nggak usah Iya. nyebut gitu ya. Nah, cukup ceritanya Jadi saja. di pantai sebelah begitu, sudah bagus nih, publikasi sudah bagus karena foto visual. Akhirnya teman-teman konten kreator juga ke sana, tapi ternyata baru terungkap kalau akhirnya ternyata ada scam gitu ya, scam tentang yang merugikan wisatawan. Nah, maka untuk teman-teman, baik teman-teman itu sebagai wisatawan atau pelaku wisata, kalau bisa dijaga baik-baik supaya kita semua tetap menguntungkan untuk siapapun, tidak merugikan. Oke, ya. berarti untuk tingkat keefektifannya sendiri tadi mencapai sekitar 80% Yes. untuk menarik wisatawan datang Yeah. ke suatu wilayah ya Yeah. Pak ya. Dan itu tentunya harapan dari Bapak ya Yeah. dan Dinas Pariwisata tersendiri. Nah, tadi sudah dikunci nih, jangan sampai blunder ya, supaya tetap awet nih, baik Betul. wisatanya tersebut atau wisatawannya juga. Ya. Tapi sebelum kita bahas lanjut, nanti tentunya akan banyak sekali yang ingin sahabat tanya-tanyakan nih, tentunya kepada Bapak dan Mas Munir. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu nih Mas. Siap. Nanti
Bapak dan Mas Munir bisa istirahat terlebih dahulu dan siapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, nggih? Ya. Ya. Baik teman-teman, kita jeda terlebih dahulu. Nantinya kita akan mengusut tuntas pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam tentang konten di Kulon Progo ini. Ya, selamat siang teman-teman, sahabat wisata, kembali lagi bersama saya Selvi. Tentunya di podcast siang hari ini yang bertemakan Snap the Wonder of Kulon Progo. Tadi terakhir kita sudah bahas nih keefektifan dari sebuah foto untuk menarik wisatawan datang ke suatu tempat atau suatu wilayah. Nah, kita langsung saja ya Pak ya, bahwa tadi kan sudah disampaikan nih keefektifannya. Yeah. Nah, terus nih Bapak menanggapi, kalau dinas sendiri ini menanggapi antusias dari masyarakat atau mungkin generasi-generasi muda yang juga ikut berpartisipasi dalam Snap the Wonder of Kulon Progo ini bagaimana? Ya, jadi kita memang untuk lomba tahun ini memang kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan karya terkait dengan beberapa hal terkait dengan pariwisata yang ada di Kulon Progo. Jadi nanti ketika teman-teman semua itu mendaftar, nanti akan diacak oleh sistem tempat mana yang wajib difoto sebagai konten wajib. Kemudian nanti ada konten yang bebas, jadi mau milih ngesut di manapun boleh, bisa budaya, bisa lokasi wisata, itu monggo silahkan, atau mungkin tentang yang lain yang berkaitan dengan budaya di Kulon Progo itu diperbolehkan. Jadi untuk tujuannya memang kita sekarang ini preferensi masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata itu memang media sosial. Jadi diharapkan nanti foto-foto yang dihasilkan dari karya ini nanti bisa kita upload di media sosial, bisa kita berikan untuk konten promosi yang nanti bisa menarik masyarakat untuk datang. Jadi memang sekarang ini memang perilaku wisatawan itu berbeda dengan dulu ya, cuma nonton saja kalau dulu. Kalau sekarang itu pengen terlibat di dalamnya. Yeah. Jadi kalau misalnya ada budaya misalnya yang difoto, itu dia pengen langsung menikmati budaya itu yang ada di situ. Itu saya kira memang ini jadi peluang kita untuk bisa ya meng-up potensi yang kita miliki yang sangat beragam yang ada di Kulon Progo, yang keindahan alamnya luar biasa, budayanya juga sangat maju, yang ini menjadi keunggulan Kulon Progo untuk promosi wisatanya ke depan gitu. Oke Pak, tadi sempat disinggung bahwa ada spot wajib yang difoto dan pilihan ya Pak ya. Yeah. Berarti ini memang wajib mengambil yang wajib dan pilihan seperti Yeah, itu Pak, atau memang yang wajib saja pilihannya tidak usah nih? Ya, jadi nanti diacak itu yang wajib. Jadi ada tempat-tempat retribusi yang ada di Kulon Progo, ada Pantai Glagah, kemudian Pantai Congot, kemudian Pantai Trisik, kemudian ada di Suroloyo dan beberapa tempat di kawasan di Jatimulyo dan kiri Gua Kiskendo, semuanya nanti bisa dijadikan konten utama. Kemudian nanti konten tambahannya silakan saja teman-teman yang sudah mendaftar nanti memilih kira-kira yang menurut teman-teman itu ikonik, bagus, dan bisa ditampilkan dan disuguhkan kepada wisatawan sebagai potensi dari yang kita miliki di Kabupaten Kulon Progo itu diperbolehkan. Jadi ini tidak hanya tempat wisata, tapi monggo silahkan saja yang ada di Kulon Progo monggo disut dari angle kesukaan masing-masing. Jadi setiap orang kan mempunyai kesukaan atau mungkin preferensi masing-masing ya, Mas Munir. Jadi nanti hasil karya tersebut akan dinilai oleh juri-juri yang profesional, Mas Munir. Terus satunya saya Insya Allah Mas Ranar dan luar biasa ini. Kemudian nanti ada praktisi media, Mas Asrul Sani. Jadi ada 3 orang juri yang kami pastikan itu akan netral gitu, Mbak Selvi. Oke, nah tadi berarti wajib, terus pilihannya ini sebagai pendongkrak atau pendukung dari kesempurnaan video tersebut ya Pak? Foto, ya? lomba foto ya? Oh iya foto, Iya. bukan video ya? Bukan video. Takutnya nanti teman-teman ada yang buat video, Bikin padahal video, yang dilombakan foto ya. Foto ya, lomba Nah foto. nih, hal yang perlu diingat teman-teman sekalian juga bahwa yang dilombakan adalah foto, dengan 2 tadi adalah spot pilihan dan spot wajib ya Iya. Pak. Ya betul sekali. Nah untuk
teman-teman sendiri tadi sudah di-spill juri-jurinya yang tentunya akan netral nih Pak, dan tentunya sangat profesional. Tadi sudah disampaikan bahwa harapannya generasi muda ini juga turut berpartisipasi. Nah, ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh generasi muda atau mungkin nanti partisipannya, Mas Munir dan Bapak. Ya. Apa sih yang nantinya akan diberikan dinas sebagai bentuk dukungan dari output ini, acara ini, atau konten Snap the Wonder of Kulon Progo ini? Ya, jadi dari sisi dinas memang kita menyediakan untuk hadiah ya, yang tentu saja yang juara tentu saja. Kemudian yang lain tentu saja ketika nanti di lapangan mengalami kesulitan misalnya masuk ke lokasi, nanti kami akan bantu. Kemudian nanti kami akan bantu untuk komunikasi. Jadi misalnya pas mau ngesut budaya nih, terus kemudian di lapangan mendapatkan kesulitan misalnya, atau dimanapun mendapatkan kesulitan untuk ngesut itu, nanti bisa berkomunikasi dengan panitia untuk bisa dibantu dikomunikasikan dengan pengelola setempat. Karena ya berbeda-beda ya, orang kadang-kadang ini objek wisata saya nggak boleh disut dan seterusnya seperti itu. Meskipun ya kalau namanya objek wisata ya semuanya boleh gitu ya. Cuman memang kalau nanti mengambil gambar yang mungkin di luar dari objek wisata yang mungkin mengalami kendala di lapangan, nanti kami akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat Kulon Progo sebagai pengelolanya. Oke, nah Pak tadi juga sempat disinggung kalau aksesnya dipermudah ya Pak ya. Benar sekali. Sekarang ini mungkin Mas Munir juga tidak asing kalau misalkan kita mau foto suatu tempat ini kita harus mengeluarkan dana ya Mas ya. Nah berarti nanti ini untuk acara ini sendiri Pak, pesertanya ini perlu membayar masuk ke tempat wisatanya atau sudah dalam keseluruhan ini perlu nggak sih Pak partisipan ini mengeluarkan dana? Ya nanti kalau yang masuk ke objek wisata yang beretribusi tentu saja kan ini sesuai dengan perdanya ya, nggak boleh kita menggratiskan, itu memang sudah ada aturannya. Yang silakan saja, itu kan tidak terlalu mahal juga dan masih terjangkau, saya kira itu silahkan masuk ke objek wisata. Kemudian nanti bisa mengambil gambar yang ada di sana, dan kemudian nanti gambar tersebut bisa dikirim kepada panitia untuk bisa dinilaikan di event ini gitu. Oke, Mas Munir setuju ya, Mas Munir ya? Setuju. Dengan statement kalau kita jangan mentang-mentang kita tuh mau buat konten dan di free akseskan oleh dinas, terus nanti kita nggak mau bayar, itu no banget ya. Itu berarti fotonya belum bisa jadi duit. Fotonya gitu belum bisa jadi duit. Iya. Oke. Karena Mas Munir juga meskipun sudah berpengalaman sampai luar negeri teman-teman, rupanya ini tetap tidak meninggalkan aturan-aturan yang sudah ada ya. Betul, sekali. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang ini kan banyak foto-foto nih dari wisatawan yang viral. Kadang ditangkapnya tidak sengaja, tapi viralnya luar biasa. Nah, menurut Mas Munir sendiri, apa sih yang bisa membuat sebuah foto ini jadi stand out? Oke, dalam konteks pariwisata ya, kalau seseorang itu menyukai sebuah foto, itu pasti ada. Kalau zaman dulu itu ada Sabta Pesona ya Pak. Dulu, zaman saya masih muda. Masih muda. Sekarang masih muda ya. Jadi ada salah satu di Sabta Pesona itu kenangan gitu. Jadi kalau orang bawa sesuatu pulang, tidak harus benda, tapi bawa kenangan, itu akan pasti nempel. Salah satunya adalah foto atau visual. Nah karena kenangan ini orang pengen berbagi, kemudian pengalaman visual yang saya maksud, maka dengan mudah sebuah tempat itu akan gampang viral jika memang apa yang dia tangkap terlepas itu sengaja atau nggak sengaja menjadi orang lain pun tertarik. Aku pengen juga deh punya kenangan di situ, mengalami yang sama seperti yang Pak Tarman tadi sebutkan. Orang sekarang melihat sebuah foto itu tidak hanya menikmati, senang saja, tapi akhirnya itu yang kalau istilahnya Gen Z sekarang FOMO gitu ya. Aku pengen juga deh ke situ. Aku pengen ngalami, aku pengen motret yang lebih bagus. Aku pengen motret dengan sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang mungkin juga buat kita panitia pengennya teman-teman itu mengcapture bahwa spot-spot tersebut orang umum belum pernah memotret dengan seperti itu mungkin gitu ya. Jadi supaya teman-teman lebih kreatif lagi mengeksplorasi destinasi di Kulon Progo, sehingga foto-foto yang dihasilkan menghasilkan angle-angle fotografi yang berbeda
bagus, berbeda, kemudian menarik banyak orang. Berbeda tadi ya Mas ya. Yes. Nah, berbeda dan FOMO. Yeah. Nah, anak muda sekarang ini menganggapnya bahwa tempat wisata-wisata yang sudah ramai ini banyak nih yang sudah mengabadikan. Jadi mereka tuh malas nih kalau mau mengabadikan, Pak. Wah, sudah ada yang mengabadikan, videonya sudah bagus-bagus. Yeah. Sampai akhirnya anak muda atau generasi sekarang ini cenderung ke tren tadi hidden gem. Nah, menurut Bapak sendiri nih, supaya anak muda nih yang tadi menganggap bahwa tempat wisata ini sudah banyak yang mempromosikan, aku pengennya mempromosikan tempat yang belum terekspos banyak orang. Ya. Nah, mungkin bisa diinformasikan Pak, di Kulon Progo ini yang menurut Bapak masih termasuk hidden gem tuh di mana sih Pak? Ya, jadi di Kulon Progo ini memang tempat-tempatnya sangat indah sekali ya, Ya. benar ya. Terutama di Bukit Menora itu untuk wisata alam, ya silakan saja. Ya kita kan sambil mencari nih, Iya. sambil mencari dibantu oleh teman-teman ini. Nah, ini yang penting dari kegiatan ini. Jadi kalau nanti memang ada karya yang memang sangat menarik dan kemudian bisa menjadi viral, justru kita akan mendapat destinasi baru yang itu sangat kita butuhkan untuk pengembangan wisata di Kulon Progo. Kemudian yang lain terkait dengan objek-objek yang sudah ada dan kemudian objek itu sudah ada fotonya, tetapi kan fotonya belum ada gambar orangnya, Mbak. Iya. Belum ada gambar yang memfoto. Nah, itu Iya. mungkin yang kita harapkan ketertarikan dari melihat sekilas dengan adanya foto ini nanti bisa orang itu berbondong-bondong datang. Oh, ini kok bagus banget ya pemandangannya, saya pengen datang ke situ. Nah, itu yang kita harapkan dengan kegiatan ini. Kemudian destinasi-destinasi yang baru yang saya kira saya tidak perlu memberikan referensi, takutnya nanti malah mempengaruhi gitu ya. Oke, boleh ya. Artinya benar sekali. mari bersama-sama mencari, kita bersama mencari untuk mendapatkan spot terbaik yang ada di Kulon Progo dan mudah-mudahan dengan kita dapatkan itu nanti menjadi viral dan itu menjadi tempat wisata yang baru. Saya kira seperti itu, Mbak. Ya, berarti dampaknya Bapak sendiri dan Mas Munir setuju ya. Kita sepakat ya bahwa dampak dari sebuah foto dengan menunjukkan visual yang luar biasa ini cukup membantu bagi wisatawan untuk menemukan tempat-tempat baru. Selain itu, dari pihak Dinas Pariwisata sendiri cukup terbantu karena nanti yang tidak tereksplor jadi tereksplor, Ya. yang nantinya belum terakses jadi terakses, Ya. seperti Ya. itu. Nah, itu adalah harapan utama dari Snap the Wonder of Kulon Progo kali ini, nggih, Ya. Pak dan Mas Munir. Nah, tentunya besar harapannya teman-teman juga sepakat dengan hal ini ya, Mas Betul. ya, Pak ya. Jadi tidak hanya fokus kepada tempat-tempat yang ramai Ya. atau tidak hanya fokus kepada hidden gem supaya terlihat berbeda, Ya. tapi tujuannya memang untuk mencari atau memperkenalkan. Ya. Nah, dari hal tersebut nih Pak, kan ini mendongkrak kreativitas nih Ya. dari baik masyarakat ataupun generasi-generasi muda saat ini. Nah, Bapak sendiri bagaimana menanggapi atau memandang peran dari lomba foto kali ini terhadap kreativitas keberlanjutan? Ya, jadi kita undang untuk peserta ini ya bersama-sama mengeluarkan kreativitasnya masing-masing untuk bisa men-snapshot dari objek ataupun budaya ataupun hal-hal yang lain yang unik di Kulon Progo ini, dan kami berharap kreativitas yang tumbuh dan muncul dari teman-teman yang nanti mengikuti kegiatan atau lomba ini nanti bisa berimpact pada dirinya sendiri. Tadi seperti Mas Munir sampaikan, fotonya bisa dijual loh, tetapi juga bagi Kulon Progo. Artinya kreativitas yang ada yang dari peserta itu kita harapkan nanti menguntungkan dua-duanya. Artinya bagi foto yang melakukan fotografi, kemudian dari dinas juga untung. Jadi kita sama-sama untung gitu ya. Iya, biasa Ya. disebutnya mutualisme Ya, Pak, mutualisme sebuah. dan ini memang kita dapat mungkin untuk melibatkan seluruh komponen baik pemerintah, kemudian dunia usaha, kemudian pengelola wisata, kemudian media untuk bisa bersama-sama lah, mari bersama-sama untuk bisa mengembangkan wisata yang ada di Kulon Progo itu yang saat ini mungkin masih banyak spot atau lokasi yang mungkin belum bisa terpublikasi. Dengan kegiatan ini diharapkan kita bisa menemukan itu. Oke. Berarti memang tadi fokusnya untuk foto dan simbiosis mutualisme itu adalah garisnya menguntungkan bagi mereka yang memvideo atau memfoto dan menguntungkan bagi pihak yang wisatanya ya Pak ya, atau kita yang mengelola wisata tersebut. Dengan pertanyaan yang sama Mas Munir, bagaimana Mas Munir menanggapi kreativitas keberlanjutan dari generasi kita? Kreativitas sebetulnya bisa juga ditarik
kesimpulan bahwa teman-teman tidak harus mencari tempat yang betul-betul baru. Kalau tadi disebut Mbak Selvi bahwa ini tempatnya udah rame, saya nggak mau motret di situ. Iya. Tempatnya boleh sama, tapi waktunya kan boleh beda. Oke. Gitu kan? Iya. Jadi misalnya kita nyebut Pantai Congot atau Pantai Glaga. Mungkin foto-foto yang banyak beredar, waduh rame nih, susah motret di situ. Pilih waktu yang nggak rame. Aduh ini hutan di daerah misalnya Jatimulyo. Ini udah banyak nih hutan-hutan hijau. Kenapa nggak cari pas berkabut? Gitu. Toh itu juga bagus juga dinikmati, gitu ya. Jadi saya beberapa kali ke Jatimulyo itu ketika kondisi cerah, ketika kondisi hujan, kita juga nggak bisa motret pas hujan. Tapi ternyata setelah hujan itu ada kabut dan malah bagus di foto. Dan itu kan yang disebut hidden gem-nya anak-anak Gen Z. Tempatnya biasa, tapi berkabut. Ini bagus banget. Diposting, tambah-tambahin kalimat-kalimat yang ya zaman sekarang itu gitu ya. Yang melo. Ya. Suasana. Nah, jadi tempat boleh sama, waktu bisa beda. Waktu bisa sama, objeknya bisa saja angle-nya berbeda. Angle-nya berbeda, angle-nya sama, bisa saja orang yang dilibatkan di foto itu berbeda. Berbeda. Gitu. Jadi memotret itu bisa dibilang tidak akan pernah sama pasti, karena lighting juga bisa berbeda. Tempat sama, angle sama, titiknya persis sama, lightingnya berbeda. Oke. Gitu ya. Itu menanggapi tentang kreatif keberlanjutan ini. Betul. Mas Yana. Lebih bagus lagi sih kalau teman-teman wisatawan menyempatkan seminggu di sini, liburan di sini, motret di Kulon Progo, seminggu pasti dapat momen yang bagus. Momen yang bagus Gitu ya. dimanapun berada. Nginepnya di sini. Nginepnya Sehingga di Kulon Progo, iya. nginep di sini, Mengantar makan di tinggalnya sini, tidak belanja hanya di sini. wisatanya aja ya Mas ya, Betul. tapi tempat tinggalnya itu juga bisa Nah, dijadikan itu konten dia. yang luar biasa ya. Yes. Iya. Mulai dari beranjak dari tempat tinggalnya sampai Iya. berliburnya. Iya. Nah, menanggapi tadi kalau foto itu bisa saja di waktu yang berbeda Pak, Iya. atau pencahayaannya, atau orangnya. Nah, saya ada cerita nih. Kalau saya ini datang ke Kedung Pedut Iya. atau mungkin Mudal. yang sejenisnya, ya Iya. Sungai Mudal itu, saya tertarik karena foto ternyata. Iya. Sungainya itu warnanya Tosca. Iya. Iya. Dan teman-teman saya itu yang dari luar kota itu juga menangkapnya airnya jernih sekali. Iya. Dan itu mereka tahu juga dari foto. Betul. Iya. Langsung ini memang warna Tosca atau gimana, atau Iya. diedit, jangan-jangan kan sekarang teknologi nih AI Iya. nih ya, ditakutkannya ini diedit pakai AI. Iya. Terus akhirnya mereka datang, ternyata sesuai ekspektasi bahwa Iya. wisata di tempat kita ini Pak di Kulon Progo memang seluar biasa itu. Benar sekali, Betul. saya setuju sekarang bahwa tadi bisa menarik 80% wisatawan Pak. Iya. Iya. Kalau Bapak sendiri setuju ya Pak ya dengan Iya. statement tadi bahwa kreatif itu tidak terputus dengan adanya generasi-generasi sekarang ini, mereka bisa mengubah lighting, bisa mengubah orang-orangnya, lokasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari hal tersebut kalau misalkan sekarang generasi ini menganggapnya bahwa fotonya untuk konsumsi saya sendiri aja nih, untuk Iya. dokumentasi saya sendiri. Tapi itu dinikmati nih oleh banyak masyarakat. Nah, nanti dinas bagaimana sih Pak menanggapi hal tersebut? Yang tadinya mereka tidak ikut lomba nih Pak, tapi Iya. ternyata kontennya itu diminati oleh banyak masyarakat. Ya, jadi memang sekarang ini kan memang orang berwisata itu ya sebagian besar itu ya mengambil foto, kemudian selfie, kemudian itu diupload di media sosial. Oke. Itu ya saya kira sangat membantu kami. Jadi bisa mengenalkan objek-objek yang ada di Kulon Progo kepada follower-follower dari teman-teman yang melakukan pemotretan tersebut dan berkunjung di Kulon Progo. Itu saya kira satu hal yang sangat bagus bagi kita untuk bisa mengembangkan objek wisata itu dengan sebaik-baiknya. Artinya jangan sampai seperti yang dikhawatirkan Mas Mulya tadi terjadi hal-hal yang mungkin blunder gitu ya, yang merugikan kita sendiri dari masyarakat maupun dari dinas, yang dan kedepannya dengan adanya banyaknya foto yang diupload di media sosial itu sebagai sarana publikasi dan sebagai referensi orang lain untuk bisa berkunjung di Kulon Progo. Berarti dinas memberikan dukungan penuh dan support kepada teman-teman yang ikut mengabadikan momen, baik mereka yang berpartisipasi dalam lomba atau tidak ya Pak. Iya, Tapi tentu dengan saja. hal ini kenapa tidak sekali dayung dua pulau terlampaui? Iya. Ya, ikut Sekalian. mengabadikan dan nantinya barangkali juara. Iya. Jadi, Oke, nah
karena kita dari tadi sudah membahas tentang foto nih, tentang bagaimana nih cara mendapatkan wisatawan dengan foto tersebut. Iya. Dari orang-orang yang mengikuti lomba ini banyak sekali yang bertanya nih Pak, keuntungan dari kreator tuh apa sih? Oke. Itu Mas Munir menanggapinya Pak bagaimana? Tarman dulu atau saya dulu nih? Bapak Mas Munir Bapak dulu. Munir. Bapak Munir nih. Mas Munir terlebih dahulu yang mengesampingkan kegiatan kreator nih. Oke, keuntungan kreator. Jadi balik lagi ke kebutuhan dasar orang berwisata. Kalau Gen Z ngomong healing lah gitu ya. Saya pribadi sebetulnya saya nggak pernah peduli saya ini mau dapat hadiah atau enggak. Kalau saya berkunjung ke satu tempat, itu kan sudah healing buat saya. Oke. Memotret, membawa pulang kenangan, itu healing yang kedua buat saya. Ya kan? Double healing. Ya, double healing. Kemudian kok tiba-tiba foto saya pikir menarik. Saya memotret dan mungkin ini tidak masuk kategori orang berwisata ya. Melihat beton-beton yang ada di Pantai Glagah, kemudian memotretnya dengan teknik slow speed misalnya, gitu ya. Dan menurut saya menarik. Ternyata itu saya upload di portal sosial media, di website Microstock. Ternyata fotonya laku, ada yang beli. Maka itu healing yang ketiga, triple healing jadinya. Maka itu yang membuat kreator ketagihan. Nggak usah laku lah, kita nggak usah ngomongin yang ketiga fotonya laku atau jadi hadiah atau enggak. Kita main ke tempat itu saja sudah healing. Kita memotret, ternyata fotonya menurut saya menarik. Ternyata masuk ke dunia komersial, ternyata laku. Maka triple healing kan. Jadi kalau dua ini dihilangin, nggak usah diposting sekalipun, orang atau kreator atau fotografer datang ke satu tempat itu sudah refresh gitu. Refreshing. Kalau nomor 2 tadi, kemudian saya posting, kemudian saya cerita tempatnya di sini loh, membuat orang tertarik. Kemudian saya cerita teknik motretnya begini loh. Kemudian dilihat oleh brand, oh ya ternyata bisa kayak gini. Kamu mau nggak saya pegangin alat ini? Akhirnya endorsement kayak gitu kan gampang, gitu ya. Saya ngomongnya memang semudah ini gitu. Itu kan ngomong gampang. Loh, saya ngomong gampang karena saya ngalami gitu ya. Itu ngalami. Sudah terbukti. Jadi kalau keuntungan untuk ngapain sih saya harus datang ke satu tempat wisata? Ya salah satunya itu dia refresh gitu. Orang kan butuh keluar dari aktivitasnya. Oke. Gitu. Salah satunya ya. Triple healing buat saya. buat kreator yang memang Iya, buat kreator. kreator. Ya, Pak. Nah, ini kan tadi sudah triple healing nih, Pak. Nah, tapi kita back lagi, fokus kita kali ini adalah lomba foto ya, Mas. Ya. Tadi harapan Bapak nih, selain mereka membawa kemenangan ini, mereka membawa apa nih, Pak? Selain triple healing tadi mungkin. Atau mungkin Bapak beranggapan bahwa supaya masyarakat saya juga bisa melaksanakan liburan nih sambil explore foto nih sambil dapat kemenangan, tapi kan harapan Bapak nih atau harapan dinas pariwisata sendiri nih, selain membawa kemenangan mereka membawa apa? Ya silakan berbondong-bondong datang di tempat wisata yang ada di Kulon Progo, dan ini pas ada program lomba foto ini, saya kira ya sambil membuat dokumentasi pribadi misalnya, ini juga bagaimana bisa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga ya tadi dapat triple healing. Jadi selain berwisata ya dapat tadi impact yang lain yang bermanfaat bagi wisatawan yang datang di Kulon Progo. Jadi diharapkan dengan kunjungan ke Kulon Progo, kemudian mengabadikan momen yang ada di Kulon Progo, ya sebagian dikirim lah supaya nanti karya tersebut bisa dinilai Mas Munir dan tim juri, siapa tahu nanti bisa mendapatkan hadiah. Tapi memang secara umum orang sekarang ini datang di tempat lokasi wisata itu pengen mendapatkan momen atau kenangan yang ada di situ, dan nanti ketika diupload di Instagram atau mungkin di media sosial itu akan diingatkan lagi bahwa
pernah ke situ, dan itu saya kira kadang-kadang kita terkejut, dulu pernah di sini ya, pernah di Kulon Progo ya, itu mungkin sesuatu hal yang istimewa lah bagi kita semua. Jadi dengan hasil-hasil yang ada ini, karya yang nanti akan masuk ini menjadi bahan kami untuk bisa lebih lanjut untuk bisa mempromosikan yang wisata yang ada di Kulon Progo, dan mudah-mudahan kunjungannya nanti setelah kegiatan ini bisa menjadi lebih banyak lagi. Ya. Oke, Saya tambahin boleh Mbak Selvi? boleh, monggo Bapak. Kalau dari saya pribadi, saya tambahin tadi yang belum saya sebut adalah apa sih keuntungannya orang memotret satu tempat, kemudian terupload ke sosial media. Ini yang saya rasakan ini. Dulu saya motret Gelagah, kemudian saya posting ke sosmed, tidak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar nih. Siapa yang mau bayar gitu foto kayak gituan? Yang mau bayar ternyata ada. Siapa? Orang yang lihat foto itu. Mas, ini di mana? Oh, ini di Pantai Gelagah. Bagusnya jam berapa? Oh, jam sekian. Boleh nggak kalau aku diantar? Oh, boleh diantar. Boleh nggak sekalian carikan charteran mobil? Akhirnya kita bawa foto trip. Jadi kalau tripnya adalah arah-arah ke Kulon Progo sini, rutenya paling enak. Kita sudah untung punya deket bandara. Ya. Kita jemput tamu di sini, kita bawa motret ke Gelagah, kemudian naik nanti ke hutan Jatimulyo, paket komplit sebetulnya, gitu ya. Kita turun ke teh, adem-adem di sana, turun lagi ngopi. Duitnya di mana? Duitnya banyak. Duitnya banyak karena semua dapat kan. Pengusaha transport dapat, orang yang mau nginep dapat, kreatornya yang jadi tour guide-nya pun dapat. Jadi sekarang yang masih menekuni rutin seperti ini Mas Ranar, juri satunya. Mas Ranar. Ya, kalau saya bawa trip tapi sudah tidak sesering dulu. Tapi Mas gitu Ranar ya. masih aktif ya? Mas Ranar sekarang malah keliling Indonesia dia. Gitu ya. Jadi teman-teman yang tadinya bahkan saya dan Ranar ini nggak pernah kepikiran untuk jadi tour guide fotografi. Hanya dengan foto-foto kayak gitu kan kita jadi terpacu. Oh ya, foto kayak ginian kayaknya diminati nih. Jatuhnya kan wisata minat khusus kalau merujuk ke bahasanya teman-teman dinas ya. Wisata minat khusus nih. Kita hanya datang saat sunset, sunrise untuk spot-spot tertentu. Dan itu untuk sebuah kreativitas foto akhirnya kan terciptakan. Nih, foto tidak hanya motret aja. Ada orang yang pengen lo diantar ke sini dan itu ada cuannya. Ya, berarti Gitu. saya tidak langsung membuka peluang usaha baru. Betul. Dengan rangkaian atau tanpa meninggalkan hobi utamanya. Yes. Nah, Yeah. Oke, Pak, tanpa sadar ya, ternyata kita sudah banyak ngobrol nih tentang tadinya kita fokus pada lomba foto sampai akhirnya ternyata membuka bahwa dari sebuah foto ini bisa membuka peluang usaha baru. Betul. Atau bahkan menemukan tempat wisata baru yang tentunya harapan dari Dinas Pariwisata tersendiri adalah kreatif atau kekreatifan keberlanjutan dari generasi-generasi muda yang nantinya akan menimbulkan simbiosis mutualisme, keuntungan dari tempat wisata itu sendiri atau bagi kreator itu sendiri ya Mas Munir dan Pak Bak ya. Tadi sudah berbincang banyak nih. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Mbak Selvi jangan lupa diingetin teman-teman yang minat lebih lanjut lombanya, silakan simak di Instagramnya Dinas Pariwisata Kulon Progo. Oke, Dinas Pariwisata Kulon Progo jangan cuma dilihat tapi di follow ya Pak ya. Karena nanti informasinya akan jelas di sana ya Pak ya. Betul. Ada semua di sana. Ketentuan-ketentuannya. Ada semua Jadi di sana. jangan sampai double tanya-tanya. Jangan sampai miskomunikasi sampai akhirnya nanti hasilnya bagus tapi harusnya menang nggak menang ya Mas. Ada narah hubungnya juga di situ. Oke, bisa dihubungi. Jadi kalau saya di caranya. DM mungkin telat jawabnya. Saya banyak di DM tentang tanya lombanya. Ada narah hubungnya yang jauh lebih bisa menjelaskan secara administratif lombanya harus seperti apa, ketentuannya seperti apa. Jadi jangan langsung PC ke jurinya ya teman-teman. Jadi nanti ngobrolnya malah yang lain-lain. Tanya saja ya. Oke. Nah, sebelum menutup nih satu kata untuk Kulon Progo dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Apa Pak? Satu kata untuk Kulon Progo? Keren. Keren. Lanjut Mas Munir, satu kata untuk Kulon Progo. Cuan. Cuan. Ya jepret harus cuan. Kalau jepret nggak cuan berarti saya buang uang kan gitu. Oke, dan tentunya teman-teman juga harus memikirkan satu kata untuk Kulon Progo yang tentunya akan terbesit di pikiran teman-teman sekaligus. Nah, sampai di penghujung acara Bapak Mas Munir, saya Selvi beserta Bapak Sutarman dan Mas Munir pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya tentunya dengan topik yang jauh luar biasa. Jangan sampai ketinggalan lombanya teman-teman. Sampai jumpa.